Ini bagi orang yang tidak dikehendaki oleh Allah cahaya itu. Nggak ada bedanya kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, alim atau tidak, apapun itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya apa? Tetap hatinya ingkar pada Allah. Pada Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karena dia dikandani gak dikandani, dikasih nasihat atau tidak tentang ruhaniyah, tetap tidak percaya. Udah. Allah menghendaki hambanya untuk bisa bertemu Allah. Allah memberikan cahaya ma'rifatnya tadi. Cahaya ma'rifat itu akan datang manakala kau terus menerus melakukan zikir. Zikir yang kumaksud adalah sirul asrar. Titik. Anda tidak akan pernah percaya. Anda ditipu ruhaniyahmu itu oleh nafsu dengan iman, supaya imanmu itu condong pada selain Allah, percaya pada selain Allah. Nggak akan bisa, Pak. Kalau Anda sering-sering bertemu Allah. Makanya mengapa Allah katakan perbanyak zikirmu, biar tidak mudah tertipu oleh kepentingan hawa. Contoh pada diri sendiri. Jadi kan ini punya maksud, Pak, keinginan, entah apapun. Mesti akal ngomong, nimbang-nimbang rugi dan tidaknya, hasil dan tidaknya itu sudah ditimbang oleh akal. Ditimbang. Akal loh, Pak, akal. Kalau timbangan akal rugi, pasti gak berangkat. Kalau timbangan akal itu bati atau bati, untung, berangkat, Pak. Bapak Ibu, kehendak itu saya katakan, kalau didominasi akal, ruhaniyahmu, imanmu itu enggak mau ikut campur. Inilah yang kusebut sebagai kepentingan hawa nafsu. Kalau ruhaniyah Anda itu dikatakan waspodo, ya, terhadap kepentingan nafsu, maka segala apa yang timbul dalam dirimu kehendak, pasti kau akan mengatakan ini kehendak Allah. Inilah yang dimaksud guru kang waskito. Apa? Waspada dengan kepentingan hawa nafsu. Siapa guru waskito? Allah. Iku yang menjadi gurumu, penuntunmu setiap saat dan waktu. Beliau selalu melayanimu. Baik kau terjaga, selalu dijaga. Apalagi kau tidur, selalu dijaga oleh Allah. Allah selalu melayanimu, menjaga dirimu. Kalau Allah meninggalkanmu, maka napas iku jelas wallahi tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa Sadarlah hai manusia, sadarlah, kau selalu dilayani Tuhanmu, cuman kau sendiri yang tidak merasa, tidak yakin kalau kau dilayani Tuhanmu, tetapi kau justru akan yakin dilayani oleh nafsumu sendiri. Nyun sewu, belajarlah hatimu untuk
menyenangi, bercinta terhadap Rabbmu dengan cara zikir itu terus kau dengungkan sesuai dengan kemampuan di dalam dirimu. Itu hanya cara untuk Anda bisa bertemu Allah. An-nuru utawi cahaya, padang iku jundul kolbi, bala tentarane ati. Yang ku maksud ati itu bukan koyo ati ini petik nih loh, bukan Pak ya, bukan. Bila mana dalam dirimu segumpal darah itu baik, maka baik pula yang lainnya. Tapi bila mana fasad, rusaklah semua. Apa yang dimaksud kolbun? Tapi bukan kolbun itu segumpal daging seperti atine pitik ayam, bukan. Apa? Inilah Pak, jagati ruh yang dimaksud disebut sebagai al-asrar, keimanan dalam dirimu. Dan inilah yang akan menjadi tumpaan oleh ruh menghadap pada Allah. Cahaya inilah yang dijadikan sebagai kendaraan ruh untuk menghadap terhadap Allah. Tidak ada kendaraan kecuali hanya ini. Nur inilah, sebab sifatnya nur itu adalah sebagai jundul, junud, atau jundul kolbi, apa? Koncone kendaraane ati, kendaraane ruh. Tetapi sebaliknya, kama annadzulamat, sak temene peteng iku jundun nafsi, apa? Bolo tentarane nafsu. Apa? Al-aghyar. Manusia hatinya hanya ada dua, terang dan gelap. Terang yang ku maksud adalah makrifat Allah, gelap yang ku maksud makrifat selain Allah. Saya ulang, mata hati atau basirah, matanya ruh itu ada dua manusia, ada yang nur, ada yang zulumat, ada yang terang, ada yang gelap. Maksudnya terang, makrifatnya basirah itu terhadap Allah. Contoh, ketika jenengan saya kasih kabar bahwasanya pencuri tadi matinya disebabkan karena dikeroyok orang, ruhaniyahmu itu tidak memandang makhluknya, memandang Allah yang berperan di situ. Ini berarti nur, jundul kolbi, ya. Hati nur berarti basirohmu itu makrifat pada Allah, melihat Allahnya. Yang kedua, gelap. Ini sebagai jundun nafsi, temannya nafsu. Artinya ruhaniyahmu basiroh itu melihatnya makhluk. Otomatis nanti jatuhnya iman itu pada makhluk. Yo ini loh Pak, syirik itu ini. Sak temene hakikatnya syirik itu ada di sini. Anda beriman tidak pada Allah ya? Beriman pada makhluk.
Bagaimana mungkin Pak makhluk bisa membunuh? Sifat aslinya makhluk itu seperti cagak gitu. Jegideg kaya ugek-ugek ngene. Tak jauhi duit yo gak tahu menehi. Tak jauhi solusi yo gak tahu bicara. Itulah sifatnya makhluk. Sering saya kasih contoh gini, wis laksana HP jegideg, iki makhluk A, HP situ E, B jegideg A, obahno B ku A, pindahno B ku A, bisa? Inilah manusia. Sifat wajibnya manusia itu bertolak belakang dengan sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah itu menjadi sifat mokhalnya manusia. Sifat mokhalnya manusia menjadi sifat wajibnya Allah. Sifat mokhalnya Allah menjadi sifat wajibnya manusia. Contoh. Kita diajarkan sifat wajib 20, mulai wujud sampai mutakaliban. Itu dibagi menjadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Contoh satu saja, hidup atau wujud. Kalau wujud itu sifat nafsiyahnya Allah, sifat wajibnya Allah nafsiyah, mana mungkin selain Allah itu punya sifat wujud? Kebalikannya wujud adalah Adam tidak wujud. Tapi mengapa kita menganggap ini wujud? Ini yang menjadi persoalan. Basirahmu sampai kapanpun tidak akan pernah tahu siapa hakikatnya yang wujud. Saya wujud sadar kalau diwujudkan yang wujud yaitu Allah. Loh, masih menyimpan rasa wujud toh? Masih nyimpan. Saya masih menyimpan kalau saya merasa wujud. Ini konteksnya tidak di syariat Bapak Ibu. Konteksnya saya tadi di hakikat. Kalau syariat memang benar Pak, kita itu wujud sebab diwujudkan yang wujud. Iya, diterima cara akal. Iya, tak gerabak meja yo ono yo ada dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tarik dari konteks hakikat aslinya beda. Kalau kita wujud ya kudunya kekal. Wong kita bongkok gitu ya, bongkok. Justru yang wujud itu kau tidak tahu. Saya rupanya roh murah ini ya apa? Yang mana? Bagaimana? Halo? Itu hanya diketahui oleh mereka-mereka yang menjadi ahlinya Allah. Bapak Ibu, inilah pembuktian bahwasanya makhluk itu tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan yang Oke, tak ambillah HP ini, tak kayak minda. Bila mana kau melihat makhluknya, memang seakan-akan si A bisa memindah si B. Tapi tolong dong, siapa yang megang tadi? Lihatan, yang menggerakkan lihatan. Ketika seseorang basirohnya melihat makhluk, jundun nafsi mesti gelap. Kalau seorang makhluk nyun sewu basirohmu itu melihat jundun
qalbi Allah. Tinggal kita melihat mata, yang dilihat mananya. Tapi ketahuilah, gelap dan terang itu bukan harus berpisah. Loh, kok malah bulat tidak harus berpisah? Jangan, ini loh maksud saya, bukan harus terus menerus bertentangan, jangan. Justru datangnya kegelapan membuat keindahan. Enggak percaya? Malam hari lihat matahari, melihat lintang-lintang. Indah tak? Lihat. Indahnya lintang, bintang itu karena di dalam masa gelap. Coba kalau siang matahari langit bagaimana? Enggak kelihatan toh cahaya bintang, cahaya bulan mana? Artinya syariat itu jangan selamanya kau hina. Kegelapan itu jangan selamanya kau hina. Itu pun juga prosesmu pada waktu sebelum Anda mengenal Allah, mesti hatimu gelap. Gawe pepadang ira menyang wong liya. Walaupun pepadang itu gak untuk dirimu saja. Nggawa senter ira, bawalah cahaya untuk orang lain. Nyuwun sewu, contoh dalan iki tak wenehi lampu. Manfaatnya tidak hanya terhadap kita, tapi orang lewat. Gawe pepadang ira menyang wong sing peteng. Gawe iku maksudnya tolong Pak, estu tolong. Ilmu yang membikin, ajaran sistem yang membikin hatimu padang nang Allah, sudah kau yakini, sudah kau amalkan, kuwi ojo meleki. Tahu ojo meleki? Pelit. Dulu Pak, memang para masaya ojo critakno bojomu lho. Nah gitu tuh. Ojo kondo-kondo sopo-sopo. Kalau kau sudah ke situ wis memahami iku buat dirimu sendiri. Dulu saya maklumi Pak, tapi sekarang tak kasih gegem sampean. Harus kuwi gawe pepadang untuk orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Orang dekatmu siapa? Anak, istri, suami, keponakan, siapalah kuno. Kasih tahu Pak, arahnya ruh supaya ruh menjadi jenjem, ruh menjadi anteng, ruh menjadi damai. Hanya satu bertemu Allah, prosesnya ya ini. Ojo didekemi dhewe ae. Iku lah hak asasiku sikus. Lapo sampai ku nyocot ae. Ya wis karepmu. Gak iso omong aku wis meneng aku, kata terusno. Pun. Faida aroda tatkalane ngarepake sapa Allahu Gusti Allah ayan sura ing yen to nulung sapa Allah abdahu ing kawulane Allah ya ayyadahu bijunudil anwar. Apabila Allah menghendaki satu hambanya untuk ditolong Pak, maka Allah akan mendatangkan junudul anwar, cahaya makrifat itu Pak,
dihadapkan terhadap jenengan. Ketika cahaya makrifat itu dihadapkan panjenengan, tidak ada satupun makhluk yang mau menyesatkan, yang bisa menyesatkan, nggak bisa. Sekalipun iblis yang dulunya itu pandai bersilat lidah, nafsu bersilat lidah, nggak bisa Pak. Kalau Allah sudah siapakah hamba yang dikehendaki tandanya pun sampai diling-iling. Pertama, wa minhum man hadanallah. Ketika Rasulullah memberikan fatwa tentang dinul haq, ada sekelompok golongan yang di situ memperhatikan dan hatinya klik dengan ajaran itu. Klik, tahu klik Bu nggih? Ngerespon. Lah, yang ngerespon ini ada dua kelompok. Kelompok pertama, dia dulu ngaji berpuluh tahun, hanya isyarah. Ketika saat mendengarkan ajaran ini, klik langsung Pak, kebuka kabeh. Oh iki maksudnya guruku yang wis mati dulu. Gini. Wis. Berapa tahun hal itu dia alami dalam bentuk ketidakfahaman, ketika dibuka itu Allah klik satu. Yang kedua, seseorang akan klik itu protes dalam hatinya Bu. Waktu dikasih tausiah, akalnya menang, bukan imannya, akal. Keceron ngaji keceron. Iki lho wong umum ngaji keceron. Iku bahasane roh, jelas iku sing bahas Allah, lah kok manusia. Sesat dia. Tapi ketika saat mau tidur Pak, dia ngenangen. Iya bener wong gendeng mangan. Tak ngen aku selama ini dzikir berpuluh tahun yo gak bisa wusul. Baula tai ketok makhluk ketemu makhluk iki iku. Sing ketemu Allah kriku ya apa yo? Tak ngen mangkok ya bener ya. Nyantol Pak. Hidayahnya itu mulai dia terima. Serap. Madosi nang omah. Waalaikumsalam. Aku gak buka status lo ya. Ndak. Pasti kurahasiakan. Yun ngapunten. Awalnya kula niki suudon nang jenengan. Nggih, napa? Nopo isi materi sampean iku tak anggap sesat dan menyesatkan. Ternyata sak mangke kula mboten. Wis babah kula tak elok sampean. Kula wis yakin kebenarannya itu ada di situ. Nggih, alhamdulillah nek ngoten. Terus nopo langkah berikutnya yang harus kulakukan? Iku pertanyaannya. Minangka anak kecil, umpama anak kecil yang ingin menjadi atlet yang bagus, harus di fisik, harus selalu disertai diketing ya, ibarat disertai apa? Disandingi oleh guru untuk selalu membimbing dalam segi teknis artinya keilmuan ini nya kula wis kageman dasar tak kelompokno nya pelajarono. Habis itu beat, habis itu langsung tancap gas kholwat. Tuh ngoten nggih.
Lah kok dik mang iku moro ngomong untuk mentaskeh aja kok. Gus kula niki tak pikir-pikir kula niki gendeng ta mboten ya. Lho, sampean kok takok ngono? Kula niki ngeten kula ndelok meja. Ngombe nang sampean lho dzikir sedaya niki. Rasakno kon yo ngene aku. Rasane ati rasakno aku biyen yo ngene kok ngene. Terus kula niki mboten saged konsen Pak. Dengan pekerjaan apapun pun mboten konsen. Lah kula kajengi ngombe. Susune ngomong Allah gak sido. Rasane hatiku muga-muga gendhengo ngene aku. Nggih. Mau makan nasinya ngucap Allah, zikir semuanya. Terus ada kon sampean gak mangan pirang dino. Pas ketepaan wau nak nggone ngajeng kula niku wonten niku lho apa jenenge? Manggis. Mangan manggis. Kula roh carane, cek gak muni Allah. Kula carane. Sampeyan wis gak mangan pirang dino. Nek diitung nipun 7 dino lebih. Ngombe nggih ngoten. Wis aku gak mikir cara akal. Meremo. Kula ken merem tak buka sing jenenge manggis. Manggis kan bunter Pak jerone. Tangon mangap tak lolohno. Tak lolohno. Leken dilek Pak. Wis. Aku takok, manggisi ngomong Allah, mboten ngono. Ngomong ngoten. Ya wis. Nyun sewu ya. Aku saiki takok sing terakhir. Ketika kau mendawamkan dzikir, apakah dzikir sirul asronya kau sertakan? Inji. Oh ya wis. Ibu tak omong ibu, sampean gak usah bingung ya. Umpama gendeng, ojo ditambakno. Munggo menungso nyawang gendeng lho Pak ya. Ojo ditambakno. Engko mari-mari dhewe sing nambani sing marekno Gusti Allah. Terus ibu takok, sampai pirang dinten, pirang wulan, pirang tahun Gus? Tak jawab, saged uga niki sak mateke. Ibuke langsung jerit, Bu mohon maaf, nyun sewu, tolong empun dipikir iki wilayah Allah. Gak mesti seperti itu. Iku sampean iku dikompori apa ya jenenge? Dipanas-panasi ambek teori njaba sampean niku supaya menungso iki cek mboten belajar menemui Allah. Sebab gak tumon tidak ada satupun segelintir manusia kaum am tumindak apapun ingin bertemu Allah gak ada. Ayo sampean goleki situ ae gak ada. Yo ahli hijab lo yo. Gak ada tumindak ibadah apapun ingin bertemu Allah gak ada. Gak usah ngomong wong liya peno dhewe. Dulu yo nopo? Mungkin sing jelas ganjaran. Karena ganjaran, karena rahmat, karena surga. Karena Allahnya ketemu gak ada. Memang itu Pak ono tutupe barzah yo gak iso Pak. Sama dengan basiroh Anda junudun nafsi, condongnya terhadap nafsu, gak kira ngomong sing ngeroyo Allah, sing mateni Allah. Saged tak? Mboten saged. Mesti si A si B si C. Gak percaya, kula niku pernah di BAP. Ya. Polisine tak kandhani gak percaya, malah aku dikaplok. Betul Anda Gus Mukhlason? Siap. Betul Anda yang membakar
mobil, bukan. Kan nggak dapat alat bukti Pak pengakuan kita. Nah terus siapa? Allah. Wis bingung, muring-muring. Allah ndasmu. Ya Allah Pak. Iya tahun 2010 Pak. 2010 kejadian di hari Jumat tanggal 21 Mei. Oke. Jadi sempat saya jawab, bukan saya. Siapa? Allah. Tambah ngamuk Pak. Allah ndas semua. Dilokno ngono. Wis. Kalau nggih wis piye Pak? Ya pemaneh kita ikuti. Tidak bisa Pak. Basirah junudun nafsi itu peteng itu akan bisa beriman Allahnya nggak bisa. Padahal nek dingen sing sehat, ati sing sehat, isok tah cara wong iku ngeroyok tanpa ono Allah ning kono. Gak iso. Padha mek speaker lho. Iso speaker iku muni tanpa ono sing halo-halo. Gak iso. Jadi jangan kau tuduh suaranya speaker, bos, iku suaranya klason. Bukan suaranya speaker. Oleh karena basirah kita, mata hati kita, iman itu melihat junudun nafsi gelap makhluk, imannya pada makhluk. Imannya pada makhluk. Beda. Kalau junudul kolbi, ya, yaitu nur padang ini, basirah Anda pada Allah, mesti ruhaniyahmu mengatakan Allah. Lah ini loh kalau dibawa ke luar ke syariat, ya iku bang, gak salah sing ngelokno Allah das semua, ngono, gak salah ya kan. Padahal itu jero sing bener digawa njaba. Siti Jenar yang ngono. Jero digawa nang njaba. Aku golek Siti Jenar, gak ono sing ono Allah. Ana al-haq la fi jubati illallah. Di situ jero digawa nang njaba. Kebenaran di dalam dibawa ke njaba. Berhubung ning jopo hukume hukum akal, hukum makhluk gak bisa diterima, akhirnya Anda dituduh sesat. Padahal ya kuwi sing bener. Yes. Lanjut. Wa qata'a anhu madadadz zulami wal aghyar. Allah akan memutus kegelapan itu di dalam hatimu. Bila mana Allah menghendaki satu hambanya untuk bertemu Allah, maka Allah akan meletakkan cahaya di dalam hatinya dan Allah akan memutus perjalanan atau durasinya gelap itu. Artinya gelap itu akan dihilangkan oleh Allah. Umpami gini Pak, Anda masuk nanti Bu ya di dalam kamar, lampu matikan semuanya, jangan ada cahaya sedikit pun. Apa yang terjadi? Gelap. Imbasnya Anda tidak akan pernah bisa melihat apapun di depan Anda, walaupun Anda mencicil. Dilek-lekno ya, dipliekno namanya mata, tetap nggak akan kelihatan. Karena junudun nafsi, Anda terkuasai oleh hawa nafsu, terkuasai oleh kegelapan. Udah, coba habis itu lampunya kau petek, tek, mana gelapnya? Saknaliko, seketika itu hilang. Ketika cahaya datang, maka saat itu juga terusirlah kotoa
Allah langsung memutus masalah kegelapan. Artinya apa Pak? Ketika Anda sholat contoh, Anda sudah langsung tidak ada keakuanmu yang melakukan, yang ada dalam dirimu adalah keakuan Allah. Itulah tajalli, itulah maksud la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Lihat, Rasulullah juga mengajarkan tentang masalah ini. Ngene kok ono kiai ngomong Rasulullah nggak pernah bahas hakikat makrifat, ndas muamblek ngono ah. Wis ah. Aku gak ingin jadi mungsu, ndak. Saya hanya menghitohkan ajaran Rasulullah. Apa sih menghitohkan? Mengembalikan ke asal. Mengembalikan ke asal. Bila kau tidak mau ku nasihati, ojo nyetel YouTube, bos. Gak usah kok setel, bantingan HP-mu. Bantingan. Kadang-kadang wong mangkel iku lak katut-katut liyane ya Pak Bu ya. Lah ibu-ibu anake nang wakal, bapake nang wakal wis gak etung piring dipecah. Payawang, Pak yo ngono dadi. Gak piring, gelas diantemno, payang. Akhire entek. Nek wis entek kaya ngono, ayo gelo dhewe sampean. Iya. Habis selesai ketun, TV dipecahi, lemari ditoutoui. Wis ta bos, gak mari. Terus engko ya ngono maneh. Tuku maneh Pak, dikelompokno apik-apik. Teko mak masalah maneh wis gantian. Kau bisa mecah piring, aku juga bisa mecah gelas. Lemari bisa jadi. Wis kuwi nek kepingin leren, bojomu gak ngaplokan, bojomu gak nyelatuan, mlebu nang ajarane Rasulullah. Di situ, Pak. Lanjut. An-nuru lahul kasfu wal basiratu laha. Al-hukmu wal qalbu lahu iqbalu wal idbar. Dengan cahaya itu yang ditaruh oleh Allah, Anda akan bisa menghadap di waktu menghadap. Anda akan bisa mungkur, apa ya mungkur itu? Wali ani menghadap itu. Menyingkur dikala waktu menyingkur. Kapankah waktu menghadap dan kapankah waktu Inilah maksud daripada iqbal menghadap. Gini Pak Bu, perkara apa yang mau Anda lakukan itu didahului kemauan dulu. Contoh, aku ngelak cah, aku tak ngombe. Karep untuk ngombe itu sudah ada di dalam hati. Dibuktekno Pak ini ki. Karep iku ya gak situk tok. Kadang loro. Duren jangkokan. Sebelum saya merokok, ning ati ana karep pingin merokok. Ya gak sampean tok Pak, ngawur ah. Madep ning kahanan madep. Sebelum terjadi takdir niki pun ati sampean depno nok nggone wilayah iradah karep. Depno wajah rohmu terhadap wajah Allah lewat nur cahaya iki. Sambung noroso menyang urip ning awakmu. Tondo kalau itu sambung, Anda tidak merasa punya karep. Nah terus karepe sapa? Karepe urip. Berarti Gusti Allah merokok, ndasmu ngono ah.
Gusti Allah gak punya kepinginan opo-opo, karep opo-opo, sing koyok karep sing kok maksud jasadmu, ndak. Gusti Allah menguasai sedaya apa sing dadi kekarepan, dadi takdir. Duduk wujude takdir karep duduk. Artinya tajalikanlah apa yang ada di kehendak dirimu dan tajalikan apa yang ada di takdir dirimu. Ini kuwi bisa madhep ning panggonan madhep. Dengan nur itu Anda akan bisa mungkur ning panggonan mungkur. Apa mang mungkur mang Pak? Berpaling. Oke, berpaling. Di mana tempatnya Anda berpaling? Terus berpaling terhadap siapa? Bun, Anda tadi bisa madhep wajah ruhmu itu terhadap Allah, itu dikatakan kau mungkur terhadap nafsu. Berarti kui isok mungkur ing panggonan mungkur. Wis, umpama ini kula masukno di dalam perilaku maksiat, Anda tidak melakukan maksiat secara fisik, lebih-lebih maksiat secara ruhani, secara hati. Ini kalau saya bahasnya secara syariatnya, kui kudu isok mungkur secara syariat iku perkara sing dilarang. Ketika saat kui ku mungkur juga mungkur cara hakikat apa? Anda ini tidak mengakui mungkurmu terhadap nafsu karena dirimu, semua karena Allah. Wis, saiki tak walik. Anda akan bisa madhep ing panggonan mungkur. Madhep ning panggonan mungkur. Iku piye? Maksiat secara fisik. Tapi Anda madhep nang Allah ning panggonan mungkur maksiat secara fisik. Di situ Anda ruhaniyah itu mandep nanggone Allahi, boten madep ning makhluke maksiat apapun. Pertanyaannya, apakah setiap diri akan dihadapkan madep ning gone mungkur? Semuanya itu urusan Allah. Yang jelas ada 4 waktu Anda madhep dan mungkur: bala, nikmat, taat, dan maksiat. Jangan kau urai 4 itu, sibuklah kau urai hatimu hanya menghadap pada Allah. Itu ada cukup sudah. Urusan kau memang dihadapkan tempat maksiat, urusan Allah jangan kau bahas. Ning atimu lu jangan kau bahas. Jangan. Cukup hatimu membahas bagaimana caranya terus menerus ruhaniyahmu itu madhep ning ngersani Gusti Allah. Urusan secara fisik apa kata Allah, udah gak usah kau pikir. Wis. Tapi ini Pak, kalau dihadapkan terhadap orang yang tidak dikehendaki, Nyun sewu, gak dibahas oleh beliaunya Syekh Ibnu Athaillah tentang Allah tidak menghendaki hambanya untuk nur. Niki tak sarah mawon. Sarai ngene. Apa Allah kok memberikan cahaya ning ati sampeyan, yaitu cahaya makrifat.
itu mesti ada asbabun nuzul, mesti ada sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Satu, karena ruhaniyahmu telah dijadikan Allah sebagai dijadikan nafsu sebagai budak. Yang kedua, karena jagate atimu, oleh karena menjadi budaknya hawa nafsu, otomatis hatimu menjadi gelap. Kok umpomo hatimu gak gelap, gak mungkin Allah memberikan cahaya makrifat. Berhubung gelap, jenengan diberikan cahaya makrifat. Itu yang dikehendaki. Yang kedua, ada yang tidak dikehendaki. Mengapa dia tidak dikehendaki? Apa sebab dia tidak dikehendaki oleh Allah? Wa minhum man haqqat minal dolalati. Karena mereka ketika saat didatangkan ajaran dinul haq, haqqat fi dolalatihi. Apa? Bersikukuh, hatinya kuat, seneng kalau jadi budaknya hawa nafsu. Di situ sami'na wa asoina, akhirnya sama mendengarkan tentang keterangan itu, tapi wa asoina, dia mendurakai, dia menolaknya. Akhirnya apa? Gelap bertambah gelap, yaitu namanya gelap gulita. Bisnisnya semakin lama semakin diperbaiki Allah. Iku Yun sewu, sing sugih tambah sugih, sebab sugihe iku akan nutupi hatinya terhadap Allah. Sing alim tambah alim, sing viral tambah viral, sing dijokno diwahno wong tambah wah. Le pengikuti enggak ribuan Pak, miliatan. Allah memberikan pengikut miliatan itu enggak sadar kalau dirinya itu telah ditutupi, disiksa oleh Allah, digelapkan hatinya. Tandanya bagaimana? Bersukaria, berbangga diri rohaniyah ini dengan pengikut-pengikut itu. Berbangga diri, bersukaria dengan kekayaan, kehormatan, pangkat, jabatan, kedudukan di situ. Ada lagi Pak, umpama dibalekno, lawane sugih melarat, malah dimelarat nih Gusti Allah. Bisa jadi akhirnya tambah melarat, tambah stres, tambah stres, ujung-ujungnya bunuh kediri, kendat sing yo. Ya piye lho Pak, nggak berani ke rumah Bang Titi oper-oper, gak wani ke rumah, udah yang nagih dok kolektor wis sumpek. Akhirnya ada uang 10.000, berangkat ke pasar beli tampar. Akhirnya pagi-pagi pengumuman si fulan telah meninggal. Tapi ning kuno akeh polisi. Apa sebab matinya bunuh diri? Yes. Bapak Ibu hadirin jamaah. Lah sing lawane alim napa Mang? Lawane pinter iku apa? Goblok, tambah nemen digoblok nih Gusti Allah. Gak tahu pinter balas, bisnis sak bisnis bujuki kancane gelem ae. Wis tambah entek, tambah entek. Ya wis.
Ini bagi orang yang tidak dikehendaki oleh Allah cahaya itu. Nggak ada bedanya kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, alim atau tidak, apapun itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya apa? Tetap hatinya ingkar pada Allah. Pada Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebab apa dia kok ingkar? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Karena dia dikandani gak dikandani, dikasih nasihat atau tidak tentang ruhaniyah, tetap tidak percaya. Udah, tetap nggak percaya. Akhirnya jatuhnya ya seperti itu. Beda dengan yang pertama tadi. Allah mengendaki hambanya untuk bisa bertemu Allah. Allah memberikan cahaya ma'rifatnya tadi. Ketika dihadapkan dia kaya atau tidak, terus apa tadi? Alim atau tidak, tetap tidak menjadikan penghalang dirinya pada Allah. Karena apa? Hatinya sudah nur, sudah padam. Kesimpulan, cahaya makrifat itu akan datang manakala kau terus menerus melakukan zikir. Zikir yang kumaksud adalah sirul asrar. Titik. Oke, itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah pelajaran pada malam hari ini adalah cahaya nur iman. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan.